Selamat datang di Kaselo Podcast 212, tempat menjelajahi isu-isu penting yang berkaitan dengan sekolah dan pendidikan. Selamat hangat dari saya, Dika Nutantri akan menjadi tuan rumah dalam podcast perdana pada pagi hari ini yang akan membawa Anda dalam perjalanan memahami berbagai aspek yang mempengaruhi dunia pendidikan kita. Untuk launching perdana ini, kami memiliki suatu kehormatan untuk mendatangkan seorang bintang tamu yang sangat berpengalaman dalam bidangnya, yaitu Bapak Triono SIP MSI, alumni Kaselo Angkatan 85 yang sekarang sedang menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo. Bersama-sama, kami akan mengupas tuntas tantangan dan inovasi dalam berkomitmen bersama Bapak Triono SIP MSI. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak. Wikan nggih, Pak. Wikan. Nggih. Mbak Wikan nggih. Selamat pagi para pemirsa pendengar Kaselo Podcast 212. Nggih. Ya, selamat pagi, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Nggih, bagaimana nih Bapak perjalanan dari rumah sampai ke SMA Negeri 1 Atas ini? Alhamdulillah kebetulan rumah saya nggak terlalu jauh, hanya ya sekitar 5 kilo lah, kurang sedikit. Dan rumah saya di Pengasih di Cereng. Oh, nggih. Jadi relatif nggak terlalu nggak terlalu padat lah, nggak terlalu. Apalagi di Kulon Progo belum ada yang macet, jadi relatif lancar lah. Seperti dari rumah sampai ke sini paling sekitar 10 menit lah. Ya, alhamdulillah. Menurut Bapak, apa sih pengalaman yang paling penting saat Bapak masih SMA? Atau mungkin Bapak sakit menceritakan perjalanan Bapak selama bersekolah di SMA 1 Atas ini? Ini mereview kembali. Berapa sudah hampir dari 85 saya lulus, berarti sudah hampir 40 tahun, sudah 39 tahun lulus dari SMA. Jadi saya ini orang desa, Mbak. Orang desa yang ada di Pedukuhan Merunggi, dekat Cereng begitu, yang pada waktu itu karena orang desa, orang tuanya juga petani, hanya perangkat desa begitu. Kalau saya ke sekolah naik sepeda ontel, yang jadul, yang naik dulu saya pit wedok seperti itu ya. Jadi itu pengalaman yang kami lalui 3 tahun dari rumah sampai ke sekolah naik sepeda. Dan ini saya nggak tahu cilakanya lagi atau gimana. Saya itu karena orang desa, oleh orang tua itu sejak SMP, SMA itu sudah diberi semacam tugas rutin yang harus saya lakukan begitu. Itu adalah tugas untuk memelihara sapi. Sapi kan hewan hidup. Ternak mending itu kan hanya satu. Sehingga kalau pagi berangkat sekolah jam 6:30, pulang jam 1 seperti itu, ya pulang nggak ada kesempatan lagi saya untuk bermain, sehingga di SMA relatif saya tidak begitu ada aktivitas yang cukup banyak kecuali belajar ya, karena pulang sudah harus istilahnya ngingoni sapi, angon sapi, ngarit sampai maghrib. Yang namanya saya tidak terlalu banyak menikmati anak muda ketika seperti itu. Tetapi itu ada manfaatnya juga bagi saya. Artinya saya membiasakan diri untuk hidup disiplin sejak saya masih sekolah SMP, SMA. Dulu SMP saya harus melihara kambing, SMA melihara sapi, sehingga itu nggak mungkin saya tinggalkan sehari pun, nggak mungkin toh. Jadi harus saya rawat, sapi makan, saya nek Jawa itu digangon di lapangan seperti itu, sehingga relatif ya kegiatan-kegiatan saya di SMA lebih banyak hanya karena belajar, paling membaca, dan sampai rumah sudah melihara sapi. Dan kadang saya belajarnya pun ya ketika kemudian saya menggembala sapi sambil merumput itu tengah-tengah itu saya bawa buku. Itu pengalaman yang bagi saya ada baiknya juga, karena saya membiasakan diri untuk disiplin. Kalau nggak disiplin ya sapi saya mesti lapar lah seperti itu. Itu pengalaman saya seperti itu. Malah memiliki rasa tanggung jawab bagus nih Pak kalau ya, karena seperti ini.
masih SMA sudah harus mendisiplinkan diri. Iya. Ya. Izin bertanya Bapak, tadi kan Bapak menyebutkan kalau Bapak tidak banyak aktif di sekolah nggih. Ya, Nah betul. niku, kira-kira dulu Bapak mengikuti ekstrakurikuler napa nggih? Kalau ekstrakurikuler yang saya ikuti hanya yang wajib-wajib seperti Oh, pramuka, kemudian bahkan ya itu tadi, kalau pramuka itu ketika hari ini pramuka, sehari sebelumnya itu saya harus double untuk, apa ya, menyiapkan oh, rumput untuk makan makan sapi yang injil. pada hari ini akan ada pramuka, saya yang kemarin sudah harus menyiapkan 2 kali ceritanya yang hari ini, seperti itu. Iya. Itu yang, saya ingat, betul sehingga ya kegiatan ekstra tidak terlalu banyak, misalnya saya ikut kegiatan olahraga basket atau apa hampir nggak ada gitu. Mboten enten waktu nggih Nggak niku ada Bapak? waktu karena sudah diberi tugas khusus itu Mmm, dari orang tua seperti itu. iya. Ya, Nggih, berkaitan niki adalah hari ulang tahun SMA Negeri 1 Wates yang ke-62. Nah, kalau dulu di masa Bapak sekolah niku wonten perayaan hari besar seperti ini mboten nggih? seingat saya kayaknya kok belum ada waktu itu. Dereng? Tapi yang ada itu kegiatan-kegiatan, misalnya Hari Kartini itu Oh, ada, kemudian 17-an Agustus, kalau kemudian setelah, eee, ujian ada kelas meeting itu juga ada. Tapi yang ini kalau nggak salah dulu ada yang namanya lustrum Pak ya, 5 tahunan. Kalau setiap oh, tahun seingat saya kok enggak ya, 5 tahunan ada iya, lustrum namanya kalau nggak salah dulu itu, nggih. seperti itu, ya ya. Nah, yang hari ini juga sekaligus saya mengucapkan selamat ya ulang tahun untuk SMA 1 Wates. Saya kebetulan alumni di SMA 1 Wates tahun 85. Saya berharap betul SMA 1 Wates menjadi lembaga pendidikan yang terus berkomitmen untuk kemudian membentuk, membangun generasi-generasi penerus yang luar biasa yang punya komitmen untuk membangun bangsa dan negara, paling tidak Amin, minimal di Ponorogo lah seperti itu. amin. Ya, Alhamdulillahnya niki SMA 1 Wates sudah jauh berkembang nggih, Pak. sangat berbeda Nggih. jauh menurut saya gitu. Oh iya, bagi teman-teman yang belum membeli tiket exception, mungkin bisa membeli pada Jumat tanggal 2 Agustus di SMA 1 Atas. Oke, kembali lagi. Nah, sebagai pelajar tentunya kita semua memiliki guru yang paling diingat ya, Pak. Ya, 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 mungkin atau betul. guru galak atau mungkin guru yang Oh, ya, ya, ya. Ada juga, guru yang bagi saya cukup, apa, saya ingat betul dulu ada yang namanya Pak Mujiono kalau nggak salah, guru biologi tapi sudah almarhum ya kalau nggak ya. salah, sudah pensiun almarhum. Kemudian eee, ada Pak Mujiono itu ada 2 kalau nggak salah, guru biologi, yang satu lagi guru matematika apa Oh, ya? nggih. Ya ya ada tuh masih Pak Mujiono atau siapa ya, agak apa yang agak kecil tapi tinggi itu, guru matematika kalau tidak salah itu. Menurut saya, cara mengajarkannya bagus, sistematis, dan mudah kemudian diterima. Kebetulan saya waktu itu kan kelas IPA, jadi diajar oleh beliau, Pak Mujiono biologi, kemudian Pak Mujiono satu sama yang bermatematika itu. Saya sekarang masih sering ketemu juga, itu bagus. Dan guru bahasa Indonesia ada Pak Mitro, ya itu saya juga cukup berkesan lah dengan beliau-beliau ini seperti itu. Ya, Tapi guru killer seperti niku malah membuat kita semangat belajar nggih, Pak. ya karena saya dulu orang desa, jadi kalau ada guru yang dalam tanda petik galak atau killer tuh ada perasaan takut sehingga Iya. saya serius betul Iya. mengikuti seperti itu. Sehingga ya di satu sisi agak takut, tapi di sisi lain justru bagi saya itu mengharuskan saya betul-betul untuk Belajar. serius, fokus mengikuti pelajaran beliau seperti itu. Nggih. Nah, niki kira-kira kunci Bapak, agar bisa sukses sampai Ya. menjadi sekretaris Kabupaten Kulon Progo niku kira-kira napa nggih, Pak?
Yang jelas saya agak cerita sedikit ya, setelah lulus SMA saya kan relatif tidak ada kegiatan-kegiatan di luar sekolah ya. Tapi pada waktu saya kuliah ini kayak semacam kuda yang lepas dari kandangnya. Saya kuliah banyak kegiatan-kegiatan yang saya ikuti di kampus itu, seperti saya ikut di bela diri, ikut di pecinta alam, ikut di organisasi kemahasiswaan, bahkan saya waktu itu menjadi ketua pecinta alamnya Fakultas Fisipol UGM pada waktu itu. Jadi itu saya kira menjadi sangat penting, sehingga saya pesan dengan teman-teman adik-adik, terutama yang masih sekolah, kalau ada kesempatan untuk berorganisasi, ikutlah berorganisasi. Kalau saya dulu karena memang tidak ada kesempatan di SMA, tapi itu dan saya ganti, saya tukar ketika saya kuliah. Juga waktu saya kuliah itu lebih banyak waktu saya hampir tidak nganggur. Ketika ada kuliah, saya kuliah. Ketika tidak ada, saya mengikuti organisasi di kampus. Dan itu sangat membantu saya. Karena pada saat kita kerja, itu kita sudah terbiasa berorganisasi, berkomunikasi, bersosialisasi dengan siapapun rekan-rekan kerja kita. Dan yang jelas itu bagian dari pembelajaran untuk membentuk watak dan karakter, untuk tanggung jawab, kemudian disiplin, kemudian juga jujur. Karena kalau ada organisasi dan kita tidak jujur, itu pasti nanti akan sudah nggak disukai lah oleh teman-teman seperti itu. Sehingga itu menurut saya sangat penting untuk berorganisasi. Itu pesan saya, ikutlah berorganisasi sebanyak-banyaknya, sekemampuan kita untuk ikut seperti itu. Itu akan membentuk betul kepribadian kita ketika nanti kita sudah memasuki dunia kerja. Gitu. Ngomong-ngomong niki di SMA 1 atas nggih wonten pecinta alam, Mbak. Waduh, Kula niki saat ini masih menjabat sebagai ketua. Wah, ini satu karakter. Iya. Yang namanya pecinta alam itu menurut saya agak sedikit berbeda nanti dengan dunia kalau di kemahasiswaan, dunia senat dan lain sebagainya. Kalau di cinta alam itu betul-betul menjadikan kita peduli pada lingkungan. Yang namanya cinta alam kan nggak boleh kemudian buang sampah kurang tepat. Ada sampah justru satu gunung harus kita ambil, masukkan besek, nanti kita bawa ke tempat sampah. Itu yang akan menjadikan diri kita betul-betul disiplin, kemudian peduli terhadap lingkungan. Itu sangat membentuk watak karakter yang luar biasa untuk cinta alam itu menurut saya. Oh ya, pertanyaan selanjutnya nih Bapak. Ya. Apa sih kesan pesan Bapak saat masuk ke SMA 1 atas ini yang alih profesinya sudah berganti, bukan menjadi pelajar namun sebagai sekretaris Kabupaten Kulon Progo? Kesan saya di SMA sebenarnya tidak terlalu banyak, kecuali memang tugas saya adalah belajar pada waktu itu di SMA, kemudian kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler hampir tidak ada. Kemudian saya lebih banyak waktu di luar sekolah untuk kalau nggak belajar harus memelihara ternak seperti itu. Sehingga bagi saya kesannya ada kebanggaan tersendiri sebenarnya di SMA 1 Wates ini, karena bukan sombong ya, SMA 1 Wates kan menjadi SMA yang terbaik pada waktu, bahkan sampai sekarang di Kulon Progo. Sehingga itu menjadi kebanggaan tersendiri ketika kita sudah keluar dari SMA, bahwa SMA-nya mana, SMA 1 Wates itu luar biasa bangga. Apalagi saya itu kan dari desa yang dulu sangat jarang ada di daerah saya. Dan saya yang kemudian bisa masuk di SMA Negeri 1 Wates itu sudah diacungi jempol oleh tetangga-tetangga kita seperti itu. Salah satunya itu kebanggaan di SMA yang paling favorit di Kulon Progo seperti itu. Kalau kesan selama di SMA nggak begitu banyak ya, kecuali saya menempat diri saya untuk betul-betul mendisiplinkan diri belajar, kemudian juga melaksanakan tugas di rumah. Nah, kemudian memang lebih banyak sama menempa diri ketika kuliah, kemudian kerja. Sifat-sifat karakter itu tetap kami bawa ketika kerja.
sehingga ya sampai kemudian saya bisa menapaki karir tertinggi di Pemda ya, sekda kan karir tertinggi. Beda dengan bupati ya, bupati kan jabatan politis itu dipilih, kalau sekda itu karir tertinggi di ASN. Itu juga di luar ekspektasi saya, karena dulu ketika saya pertama masuk di Kulon Progo jadi staf itu memandang yang namanya kabak atau camat itu luar biasa, kan nggak mungkin lah saya jadi itu. Tapi kayak semua itu saya lewati terus sampai ke paling atas sendiri ya, alhamdulillah saya bersyukur dengan bekal Nusa tetap itu tidak bisa lepas dari masa-masa sekolah, masa-masa kuliah itu memang menjadi fondasi menurut saya ketika kita masuk ke dunia kerja seperti itu. Alhamdulillah, ikut terharu Pak saya. Ya, berhubung kita sudah sampai pada penghujung acara, terima kasih telah mendengarkan podcast perdana kami pada hari ini, di mana kita telah menjelajahi kenangan dan refleksi tentang masa sekolah bersama-sama dengan Bapak Triyono SIP MSI, Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo. Untuk Bapak Triyono, nopo ada harapan terakhir untuk para pendengar kami terkait sekolah dan mempersiapkan generasi mendatang? Oke, terima kasih. Jadi penting sekali, saya kira saya berpesan kepada adik-adik saya yang sekarang masih menduduki bangku di sekolah SMA 1 Wates ini. Yang pertama, jadikan kebanggaan sekolah di SMA 1 Wates itu menjadikan motivasi dan dorongan untuk berkreasi, beraktivitas, berinovasi semaksimal mungkin ketika SMA. Jangan seperti saya agak telat kreativitas saya ketika kuliah, tapi sejak SMA pupuklah itu, dan nanti harus kemudian diteruskan ketika masuki kuliah dimanapun begitu. Kalau memang tidak kuliah karena kemampuan dan sebagainya, dan dunia kerja, jadikan masa-masa SMA ini untuk menjadikan dasar untuk meniti karir yang lebih mapan, lebih baik. Karena saya kira di SMA inilah yang menjadi fondasi awal yang untuk membentuk karakter kita, yang nanti mestinya diteruskan ketika kuliah dan selanjutnya. Karena kalau itu tidak ada komitmen dari adik-adik siswa di SMA 1 Wates ini, saya khawatir isu-isu pendidikan yang sekarang berkembang dalam yang tanda petik agak negatif itu menurut saya harus diminimalisir. Isu-isu negatif contohnya sekarang ada bullying itu yang banyak sekarang berkembang. Saya tidak ingin di adik-adik SMA kemudian menjadi pelaku, apalagi menjadi korban, akan disayangkan pelaku bullying. Kemudian juga dari sisi pelecehan seksual, jangan sampai anak-anak muda sadar betul, jadikan masa-masa muda itu untuk membentuk karakter yang kuat itu. Kemudian juga satu lagi, diskriminasi jangan sampai terjadi di SMA 1 Wates. Perlakukan teman-teman semua itu sama begitu. Apakah itu anak orang menengah kaya, orang miskin dan sebagainya, harus diperlakukan sama agar situasi kondisi belajar mengajar di SMA 1 Wates ini menjadi kondusif begitu. Dan yang terakhir, literasi ini yang saya agak prihatin, literasi ini karena semacam perankingan dunia yang dilakukan oleh sebuah universitas di Amerika itu, dari 61 negara itu Indonesia itu urutan juara 2 dari bawah untuk literasi. Literasi itu literasi baca tulis, literasi finansial, literasi numeral dan lain sebagainya, itu kita sangat-sangat jauh ketinggalan gitu. Sehingga tolong sejak masih sekolah di SMA betul-betul literasi ini diseriusi, difokuskan gitu. Karena dengan literasi itu akan membentuk karakter untuk nanti menyempurnakan kehidupan kita di tahapan berikutnya. Karena kalau sudah siswa kok sudah tidak mau membaca, jarang menulis, itu saya agak pesimis masa depan. Membaca itu sesuatu yang harus saya. Oke, saya kira itu pesan-pesan saya ke adik-adik
yang sekarang masih di SMA. Mudah-mudahan SMA Satuwates semakin jaya, semakin memberikan kontribusi yang kuat untuk pembangunan bangsa dan negara, paling tidak ikut membangun di Kulon Progo. Gitu. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Triyono atas waktu dan kepada Anda semua yang telah menyimak. Jangan lupa untuk terus mengikuti Kasilo Podcast 212 untuk episode berikutnya. Akan membahas topik menarik lainnya. Sampai jumpa kembali ke Kasilo Podcast 212 dan nantikan episode selanjutnya. Semoga hari Anda menyenangkan.